عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Musholah Nurul Iman, Nurul Yakin, yang alhamdulillah kita bisa dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita menghadiri maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana insyaallah tempat ini tidak perlu diragukan lagi. Malam hari ini diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dicucurkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Yang paling penting insyaallah mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah angkat wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini malam-malam yang sangat meriah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya yakin pada malam hari ini gembira kepada umatnya yang datang dari rumah ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini perkumpulan sangat luar biasa. Yang pertama-tama saya hormati di sini mungkin banyak para asatidah, para guru-guru, para orang tua sesepuh di kampung ini, wabil khusus Al Habib Muhammad bin Alawi Al Attas. Begitu juga ketua RW tadi yang menyampaikan sambutan-sambutan. Begitu juga para panitia-panitia, ketua DKM di sini, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa, yang dimana kita bisa mengambil suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah menghadapi peristiwa seperti ini, pandemi seperti ini, tidaklah jauh, tidaklah kita berpaling. Yang harus kita ikuti hanya satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa kita ikuti di dunia dan di akhirat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang mengajak kita kebaikan. Beliau adalah sosok yang mengajak kita dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok yang mengajak kita untuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang menghadapi pandemi seperti ini, kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu apa-apa, kita hanya tahu lewat media sosial. Karena apa? Karena kurangnya ilmu di dalam diri kita. Kita nggak punya ilmu bagaimana menghadapi musibah ini. Kalau orang punya ilmu, orang mau ngaji, orang mau nuntut ilmu, insya Allah dia nggak bakal kebingungan ngadepin musibah seperti ini. Memang ini adalah
musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan tentara-tentara kecilnya yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, tapi tetap kuncinya hanya satu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan kepada orang tersebut makhrajan, jalan keluar. Kita di dunia isinya masalah, betul? Di dunia isinya masalah, masalah keuangan, masalah keluarga, belum lagi masalah pandemi, belum masalah anak, belum masalah bermasyarakat, belum masalah di kantor, belum masalah sama teman. Dunia isinya masalah. Kalau kita pengen terlepas dari masalah tersebut, kita ingin jalan keluar dari masalah tersebut, bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jalan keluar yang Allah kasihkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, Allah akan berikan rezeki yang dimana kita tidak tahu datangnya dari mana rezeki tersebut. Allah akan banyakkan rezeki kita, Allah akan berkahkan rezeki kita. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat ini zaman-zaman susah. Ya, tadi kita dengar dari ketua Pak RW katanya, ya bansos aja sampai berebutan, yang nggak dapat jadi omongan, betul? Itu karena apa? Karena nggak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak dapat fitnah yang sono, nggak dapat fitnah yang sini. Oh masa dia dapat, saya nggak dapat? Oh masa? Itu karena orang tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya takwa, orang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut kemiskinan, dia tidak akan takut kelaparan. Hanya yang dia pegang adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi li ghairik la yasil ilaik waladzi gusim lak hasilun ladaik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang bukan buat kalian tidak akan datang kepada kalian. Waladzi gusimlak hasilun ladaik, yang telah Allah bagikan untuk kalian pasti datang kepada kalian. Jadi kalau kita mau bilang rizki kita, kalau kita mau cari sekuat tenaga apapun, kalau Allah belum berikan kepada kita, tidak akan datang rizki tersebut. Tapi biarpun kita di rumah, biarpun kita tidak bekerja, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah telah bagikan, Allah kirim rezeki itu ke dalam rumah kita, kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Karena didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Faman dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfur syai'an ma'an nasri." Barang siapa orang yang punya prasangka, carilah uang dengan kerja keras, carilah rizki dengan kerja keras, ma'akalal usfur sayan ma'an nasri. Burung-burung kecil, hewan-hewan kecil nggak bakal makan kalau dibilang nyari uang dengan kerja keras, nyari rizki dengan kerja keras. Kita tahu, pernah ada yang lihat cacing bawa bata? Pernah ada yang lihat gak cacing bawa bata? Nggak ada, tapi cacing hidup, makan dia. Pernah ada yang lihat tuh cicak bawa bata? Ada, pernah lihat? Bawa hebel, pernah lihat? Nggak ada, tapi makan tuh cicak. Ya, kita lihat kan ada lagunya tuh, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan dong, ditangkap doang nggak dimakan percuma. Ya, lihat cicak yang ada di tembok, nggak bisa terbang, cicak nggak bisa terbang, nyamuk terbang, bayangin. Tapi Allah telah tentukan rizki si cicak. Itu nyamuk tahu kalau dekat si cicak bakal dimakan, tahu. Lah dia kan terbang, nyamuk mainnya jauhan aja dikit, betul gak? Lah kan terbang, nggak usah nempel-nempel di tembok, jauhan aja terbangnya. Tapi subhanallah, atas izin Allah itu cicak sudah mendapatkan rizki. Allah utus itu nyamuk ngedeketin si cicak, hap, lalu dimakan sama si cicak. Berarti rizkinya si cicak telah menentukan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia tidak kelaparan.
Tuh. Jadi yang memberikan rezeki siapa? Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu. Nah, kalau kita punya takwa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita repotin. Masya Allah, apalagi saya sering bilang, hati-hati nanti kita zaman susah nih hari. Nanti nggak tahu besok gimana, nggak tahu lusa gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana. Apalagi kita lihat musibah di mana-mana. Mongkanya Allah turunkan musibah itu pelajaran buat diri kita. Tambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan musibah-musibah tersebut agar jadi pelajaran untuk diri kita. Alhamdulillah kita masih diselamatkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita ada di Manado? Bagaimana kalau kita ada di Kalimantan Selatan? Bagaimana kalau kita di tempat-tempat musibah tersebut? Na'udzubillah min. Dan kita minta sama Allah, ya Allah biar Allah jaga ini kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini jadi coba kita lihat pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai kita ini mengedepankan urusan dunia tapi kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi rame nih rentenir nih, tahu dia nih lagi zaman susah nih. Ini kesempatan rentenir nih. Baik-baik ya. Kalau ada orang datang ke rumah nawarin uang, Pak, Bu, nih saya nawarin uang nih 1 juta, mau gak? Mau, baik loh. Mau. Tapi gantinya 1.200.000. Haram tidak? Haram tidak? Riba bukan? Nah, coba kita bayangkan tuh. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak punya takwa, udah dah nggak apa-apa daripada kita nggak makan. Itu pemikiran orang-orang yang salah. Demi Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang mukmin mati kelaparan karena memegang imannya. Tidak ada satu orang mukmin mati kelaparan dia memegang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pegang iman tersebut, takwa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jual beli agama kita, jangan kita jual beli akidah kita. Menghalalkan yang haram nggak boleh. Mongkanya orang yang suka menghalalkan yang haram hidupnya selamanya sengsara, nggak bakal diberikan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, Allah akan senangkan zahir wa batin. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai diri kita jual belikan dengan urusan-urusan dunia. Agama kita jangan kita jual belikan dengan urusan-urusan dunia. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting buat kita. Dari dulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang kebersihan. Kenapa kita nggak bisa bersih? Tadi dikatakan oleh ketua RW, ayo coba jaga protokol kesehatannya, jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita. Dari dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kebersihan. Sampai ada hadisnya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kita bisa menjaga kebersihan untuk diri kita, maka kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi rame kan ya, datang sono cuci tangan, datang sini cuci tangan, datang sono cuci, dikasih makan kagak, cuci tangan aja. Betul? Cuci tangan aja di mana-mana, masya Allah, tabarakallah. Padahal kunciannya satu, kalau pada mau ngaji, kalau pada mau nuntut ilmu, tahu di mana tempatnya cuci tangan, tahu udah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita, idza istaiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yaddahu thalathan. Kata Nabi SAW, barang siapa dari kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah tangannya 3 kali. Cuci tangan kita nih, bangun tidur cuci tangan. Kenapa disuruh cuci tangan? Fa innahu la yadri aina batat yadduh. Karena dia nggak tahu tangannya jalan-jalan kemana. Kita kan kalau tidur tangan kita jalan-jalan ya. Ada yang ke Bogor, ada yang ke Purwakarta, ya. Maknanya apa? Kita kalau tidur kadang-kadang tangan kita garuk-garuk kemaluan depan, garuk-garuk kemaluan belakang, garuk-garuk ketek, ya. Begitu kan? Itu lebih bahaya dari corona. Lah betul-betul. Corona nggak kelihatan, ini kuning, wah lu. Kalau bangun
tidur langsung makan, makanya asin-asin kan dikit, nah kecampur dikit kali itu, makanya cuci tangan, bangun tidur cuci tangan. Nabi yang ngajarin. Sebelum makan nih, ntar ada makan nih, sebelum makan cuci tangan. Ada waktunya, udah Nabi udah porsikan sebagaimana porsinya kita. Sebelum makan cuci tangan, kata Nabi Muhammad SAW. Karena takut ada kuman, takut ada kotoran, cuci tangan biar bersih. Apapun yang masuk ke dalam perut kita yang bersih-bersih. Tuh, cuci tangan. Nih jangan kebuli lewat main ditarik baik. Ya, cuci tangan dulu noh. Ada keran, ada aqua, kadang-kadang tuh minggir dulu bentaran cuci tangan. Tuh, bisa insyaallah. Awas ntar bahkan lu cuci tangan awas lo. Ya, cuci tangan biar kata sedikit cuci tangan sedikit aja, nggak apa-apa. Ngejalanin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kata nggak bersih. Ini misal nih, biar kata nggak bersih, tapi karena mau jalanin sunnah, Allah yang jaga kita. Allah yang akan bersihkan kita. Karena kita memegang sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan. Setelah makan disuruh Nabi cuci tangan. Coba kadang-kadang kita habis makan kongko dulu sampai kering tuh tangan kadang-kadang. Iya gak? Iya gak? Coba dong cuci tangan buru-buru tuh. Ingat, cuci tangan jangan di tempat kita makan. Ya, cuci tangan jangan di tempat kita makan. Kata ulama yurisul faqr, mewariskan kemiskinan. Kadang-kadang kan kalau habis dari nampan tuh ya cuci tangannya di nampan tuh, hati-hati tuh. Jangan pernah cuci tangan di nampan. Tuh, karena nampan yang bekas tadi kita makan nggak boleh kita cuci tangan di situ. Beda kalau ada kobokan. Di kobokan nggak apa-apa. Tapi kalau di nampan tersebut nggak boleh. Kadang-kadang kita makan pakai piring ya, males jalan, udah pakai air bekas kita minum cuci tangan di piring. Tuh, banyak gak begitu? Coba jangan pernah begitu tuh. Makanya miskin semua kan? Nah, sering begitu sih. Lah iya kan dikatakan tadi ulama yurisul faqr, mewariskan kemiskinan. Jangan. Besok-besok ya, jangan. Tuh, udah tahu ilmunya nih, jangan. Tuh. Apalagi wudu. Setiap wudu kita ya, sebelum wudu disunahkan cuci tangan. Nabi ajarin udah. Kita sholat sehari 5 waktu. Sehari berarti kalau kita sholat doang tuh 5 kali cuci tangan. Berarti nih belum sholat-sholat yang lain. Kalau tambahin sholat duha jam 10 jam 9 kali, wudu lagi dia, cuci tangan lagi. Belum kalau ntar mau sholat witir tengah malam, mau sholat tahajud tengah malam. Belum kalau sholat ba'diyah atau qobliyah atau apa, itu semuanya aja kalau dihitung sholat doang berapa kali kita cuci tangan, berapa kali kita wudu. Makanya kalau orang yang bisa jaga wudu, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya wudu, Allah akan utus 2 malaikat untuk jagain dia dari segala apapun bahaya. Tuh, makanya kalau udah punya wudu, biar jago-jago melihara wudu, menjaga wudu. Jangan habis sholat berat brot. Jangan, ngapa? Ya, jaga tuh wudu. Ya, kalau mau berat brot di kamar kecil dah tuh. Buang air besar, buang air kecil, mau kentut sekaligus langsung borongan satu paket. Iya, jangan nih beda, jangan. Tuh, paham insyaallah ya? Itu dari segi cuci tangan. Dari segi pakaian, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat nggak pernah ngelihat pakaian Nabi kucel, nggak pernah. Nabi selalu haibah, selalu wibawa, selalu gagah, pakaiannya rapi, bagus. Nabi orang miskin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kewibawaannya. Kita baju yang habis kita pakai ganti besoknya. Jangan sampai kadang-kadang sampai kerak nih, masya Allah, tengkok sampai hitam. Lah iya nih kerah nih, bagian kerah sampai hitam, masya Allah, nggak diganti-ganti. Coba pakaian ganti yang bener rapi ya. Nah ini, kita pakai masker nih, ini salah satu ikhtiar kita, ikhtiar jaga buat diri kita. Boleh, wajib. Ayo coba pakai masker. Tuh, kalau memang Habib tuh nggak pakai masker, kadang ngomong begitu lagi. Lah tuh Habib nggak pakai masker. Lah iya, ilok saya ngomong begini.
Lah iya, ilok saya ngomong pakai masker, lah kan iya enggak ya? Nah, kalau seandainya kita buat jaga-jaga diri kita, berarti buat diri kita alhamdulillah kita buat ngejaga-jaga tuh. Dan juga jangan suka nyela-nyela, yang pakai masker dicela, yang nggak pakai masker dicela, nggak boleh, nggak boleh. Gu anfusakum, selamatkan diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mikirin orang. Makanya zaman sekarang nih kita banyakan mikirin orang, bukan mikirin diri kita. Nah, diri kita dulu benerin, diri kita dulu rapihin, sholat yang bener, wudu yang bener, ngaji yang bener, nuntut ilmu yang bener, hadir di majlis-majlis taklim. Makanya saya punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan seperti ini demi Allah. Kira-kira masa Allah jahat sama kita? Kita menyebut namanya Allah, kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Allah turunin bala? Masa Allah turunin musibah? Enggak, insya Allah kita punya niat baik, minta sama Allah, ya Allah, ini kita ngumpul lagi munajat kepadamu ya Allah. Kalau ada perkumpulan 40 orang, satu Allah taruhkan walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa orang nih? Ada 120 lebih, ada 200 lebih. Nah, udah taruh dah, banyak dah. Berapa wali nih Allah taruh ini? Ada wali-walinya Allah, cuman jangan ngagul. Gua tuh walinya gua. Kalau kita mah kuali, pantat cemong. Ya, jangan pakai ngagul, gua walinya gua, nggak ada. Wali mah tawadu, rendah diri, nggak ada yang ngagul. Ya, nah jadi ini alhamdulillah nih perkumpulan kita Allah taruh wali-walinya Allah. Tadi kita tuh amin, amin. Wali tersebut mengaminkan doa kita. Kalau udah walinya Allah yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa ini akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dihadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba ikutin ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi bilang Pak RW, saya dengar tadi saya lagi di jalan, kalau orang benar-benar cinta sama Nabi, kita pun harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah cinta kepada kita. Orang kalau cinta sama Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan sayang kepada kalian. Al-mahabbah bil ittiba'. Orang kalau cinta dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segala bentuk apapun kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan sama seseorang, ya Aisyah, ma huwa akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sih akhlaknya Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Galat, berkata Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalau kita benar cinta sama Nabi, baca Al-Quran, ikutin Al-Quran. Apa yang Allah berikan kepada kita, perintah-perintahnya kita laksanakan. Yang Allah larang daripada larangannya kita jauhkan. Itu adalah modal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bilang kita cinta sama Nabi tapi kita nggak ngikutin Nabi. Jangan kita bilang cinta sama Rasul tapi kita masih suka maksiat, kita masih suka meninggalkan sholat, masih suka meninggalkan majlis-majlis taklim. Itu orang yang palsu, yang berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau benar-benar cinta, dia datang ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan majlis Rasul nih. Ini majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disebutkan namanya Allah, disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat kita perhatiin nih, buat ibu-ibu, anak muda, perempuan. Sebenarnya kalau ikutin Allah, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak usah capek-capek PSBB. Allah bilang di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei perempuan-perempuan, janganlah kalian keluar dari rumah. Diamlah, berdiam dirilah dari rumah. Jangan keluar rumah, berdiam dirilah di dalam rumah.
Coba kita lihat sekarang yang banyak layapan laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Nah kan, kita lihat lampu merah dah perempuan paling depan. Sen ke kanan belok ke kiri. Coba kita bayangin. Di pasar banyaknya perempuan, di mall banyaknya perempuan, pabrik kita lihat sekarang yang banyak. Habis yang laki demo mulu, akhirnya diusir-usirin yang laki. Tuh udah perempuan aja. Tuh banyak perempuan sekarang di luar. Padahal Allah perintahkan wagarna fi buyutikunna, berdiam dirilah di dalam rumah. PSBB bukan? PSBB bukan. Kalau berdiam diri di rumah, PSBB nggak usah kayak keluar-keluar. Disuruh sama Allah berdiamlah di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian memiliki pakaian seperti pakaian orang jahiliyah di zaman dahulu. Orang jahiliyah tuh ya pusernya kelihatan, keteknya kelihatan, pahanya kelihatan. Nah kita sebagai muslimah nggak boleh nih buat perempuan membuka-buka aurat kita. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Perempuan nih yang Nabi ajarkan nih kalau pakaian tuh kata Nabi pakai yang warna hitam. Kenapa pakai warna hitam? Karena hitam nggak tembus pandang. Kadang-kadang perempuan beli baju warna putih, dibilang putih itu suci, bersih. Betul. Kalau buat laki-laki putih, bagus, bersih, suci. Tapi kalau buat perempuan Allah ajarkan, Nabi ajarkan untuk pakai yang warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena nggak tembus pandang. Coba kalau putih, bajunya putih, dalemannya merah, kelihatan nggak? Lah kelihatan. Ada yang warnanya kuning conge, wah macem-macem dah. Bayangin kelihatan tuh pakaiannya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kasariatil ariyah, banyak nanti perempuan menutupi aurat tapi seakan-akan telanjang di tengah jalan. Kenapa? Karena kelihatan lekuk tubuhnya. Terus Nabi ajarin kalau beli baju yang gombrong, jangan yang ketat. Masya Allah, kadang-kadang kita lihat ibu-ibu di Vida ayo lo pada datang kan ke Vida lo, pakai kerudung rapi. Saya lihat rapi, Masya Allah, pakai kerudung, cuman pakai legging, pakaiannya ketat, Masya Allah udah kayak lontong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan, ngapa? Nggak boleh. Nabi nggak ngajarin begitu. Pakai kerudung tapi juga perhatikan pakaiannya yang gombrong, pakainya baju kurung, jangan yang ketat. Aki-aki bangun bu. Lah iya, Masya Allah, ngelihat yang kayak gitu jangan. Ngapa? Udah pakai yang warna hitam, bajunya gombrong, ikutin. Makanya kan banyak nih baju-baju muslimah yang jual bukan orang muslim, made in China. Bayangin coba, yang jual orang kafir. Sorban aja yang made in China. Lah iya, orang Cina umroh kagak, haji kagak, bikin peci. Lah iya, bayangin coba. Banyak juga sekarang nih buat pakaian-pakaian muslimah dijual online. Wah cakep kayaknya nih, celananya legging cuman sebetis, bajunya baju kodok. Wah Masya Allah, dah macem-macem dah zaman sekarang dah. Jangan ya. Kalau benar-benar ikutin Nabi Muhammad SAW, biar benar pakaiannya, biar bagus pakaiannya. Pakai minyak wangi nggak boleh keluar bu. Pakai minyak wangi jangan keluar. Kalau pengen kondangan coba kita liatin istri-istri pada pengen kondangan dari maghrib udah ngiter di kaca. Kondangannya ntar jam 8, dari maghrib udah ngiter itu dia. Masya Allah. Kalau mau dandan buat suaminya, betul. Kalau mau dandan buat suaminya, kasihan nih suami-suaminya di rumah nih. Ya Allah, mana kusut-kusut mukanya. Lah iya, kadang-kadang kalau kondangan wangi, kalau di rumah pakainya koyo, pakai balsem. Ya, siapa yang mau? Ya Allah. Jangan ya, jangan. Yang rapih, yang bagus, jadi perempuan muslimah yang bagus. Kata Allah terus, wa aqimnas shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat. Nih untuk perempuan, jangan pernah lalai sama salat. Tegakkanlah salat.
tunaikanlah zakat, dan bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini lalai sama sholat. Yuk, kalau kita memang pengen merubah sikap kita, dari sekarang kita rubah sikap kita, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo rubah sikap kita, rubah pribadi kita. Kenapa kok kita susah terus? Kenapa kok kita nih rezeki kita seret? Introspeksi diri. Kalau punya kaca yang gede di rumah, ngaca dari ujung pala sampai ujung kaki. Kita ini orang yang bertakwa bukan? Kalau kita belum bertakwa, maka tambahkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nambah lalai, Yang tiap hari yang kita cari hanya dunia aja. Dunia. Orang ngudak dunia nih kayak makan kuaci seember. Tahu makan kuaci seember? Kenyang kagak, bonges iya. Lah iya, makan kuaci seember. Ngudak dunia kayak begitu tuh, nggak bakal kenyang. Belangsak bisa tuh. Tapi kalau orang ngudak akhirat, orang ngudak perintahnya Allah, redonya Allah, insya Allah orang tersebut akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak bukti-bukti kita lihat sosok ulama-ulama kita, ustadz-ustadz setempat, yang dimana alhamdulillah dengan takwanya kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Lihat anak-anak majelis taklim yang selalu hadir di majelis taklim, hidupnya enak, tenang. Dia punya siraman rohani setiap minggunya, punya siraman rohani setiap bulannya. Makanya saya ajak kalian semua, di mana ada majelis taklim, coba hadirkan diri kita, ikut duduk di situ untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita benar-benar merayakan Maulid, kita ambil ini faedah, kita ikutin terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pakai bilang, "Beb, saya kerja sip-sipan, Beb. Kadang-kadang kalau pengajian itu saya suka nggak masuk." Masya Allah. Cari pengajian yang nggak kena sip. Iya nggak? Banyak kan? Banyak nggak pengajian? Banyak. Ada pengajian di sini hari Minggu, di sini hari Kamis, di sini hari Rebo, di sini malam Selasa, kan banyak. Pilih. Jangan kadang-kadang kita udah pulang kerja, Beb, ada sih kosong, cuman tuh pas pulang kerja pisan. Saya capek, Beb. Mau hadir capek. Itulah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia relakan mengudak dunia, tapi dia membelakangkan akhirat. Di mana akal sehatnya? Yang dimana fallahu khairur raziqan. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rizki kepada kita. Kalau kita pengen dapat rizki yang banyak, deketin zat yang memberikan rizki. Deketin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur. Masih pakai bilang, "Beb, ngajak jalan anak bini." PPA memang dia. Hari Minggu, tiap minggu ngajak anak bini. Kan kagak. Ada waktu-waktunya. Ngajak anak bini itu sebulan sekali. Saya lagi bayangin, kalau ngaji nggak keluar duit, ngajak jalan anak bini keluar duit. Nah, lo pilih dah mau yang mana. Mendingan ngaji, dapat ilmu ongkoh tuh. Jadi kita jadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya tutup ya, nanti dikit lagi mungkin Habib Abdullah datang. Pesan saya, nih kita hadir majelis Maulid. Jangan sampai nih lisan kita nih diem aja ntar Maulid nih, jangan. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang mukmin itu apabila disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati mereka akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama-namanya Allah, disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada rasa takut di hatinya. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan, maka Allah akan menambahkan iman kepada orang tersebut. Jadi saya mengajak nanti nih ketika Habib Abdullah baca Maulid, antum-antum jangan diem aja, ikutin apa-apa yang dibaca oleh Habib Abdullah. Jangan backing vokal aja ntar. Kadang-kadang kan
Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang baca backing vokal doang. Kita mah begitu aja tuh. Ada yang nganggut, ada yang tidur, kadang-kadang tidur. Ya Allah. Saya lagi mau umpamakan, kita hadir maulid nih. Saya mau umpamain ada makanan di depan muka kita nih. Kita liatin doang, kenyang nggak? Kenyang nggak? Ada makanan nih di depan mata kita nih, ditidurin gitu, tidur. Kenyang nggak? Kenyang tidur, nggak kenyang makan. Sama kayak kita nih hadir maulid. Kita hadir maulid kalau nggak berselawat, kalau nggak ngikutin apa yang dibaca oleh Habib Abdullah, nanti kita nggak bakal dapat apa-apa, pulang dengan tangan kosong. Nah, makanya kan di sini diajak berselawat. Adanya majelis maulid agar kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikutin ntar ya, biar teriak, biar semangat. Ngajinya tuh biar semangat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rame-rame semua kita. Backing vokal juga tuh ya. Nah, ntar Habib Abdullah Gosidah apa ikutin, kalau yang apal-apal ikutin ya. Nah, kalau yang nggak apal baru udah dengerin dah. Jangan nggak apal akhirnya nggak bisa apa-apa ya. Nah, kalau yang apal ikutin, ngajak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong ini juga udah 9:30 ya. Saya juga ada acara lagi. Minta maaf ya, kita tungguin Habib Abdullah. Mudah-mudahan beliau dalam perjalanan ke sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebelum kita tutup kita minta sama Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, doa kami jangan Engkau tolak ya Allah. Angkat ini wabah corona ya Allah. Angkat semua musibah-musibah ya Allah. Jangan Engkau turunkan bala kepada kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah tetangga-tetangga kami ya Allah. Jagalah orang kampung sini ya Allah. Jagalah orang-orang Bekasi ya Allah. Wabil khusus jagalah Indonesia kita tercinta ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib Abdullah datang. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.